Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkah rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa diberi kesehatan, umur yang panjang dan kekuatan. Salawat serta salam tak lupa pula kita hancurkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadi pembawa obat keselamatan dunia wal akhirat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, prodi ilmu pemerintahan kelas E. Saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, pengertian negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tertentu dan berdiri secara independen. Selanjutnya, pengertian teori. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena ini. Selanjutnya, negara terbentuk dari beberapa unsur yang saling berkaitan. Unsur terbentuknya negara terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Kemudian, bangsa menurut KBBI adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta pemerintahan sendiri. Sekelompok masyarakat atau orang bisa dikatakan sebagai sebuah bangsa ketika memenuhi unsur-unsur. Rakyat. Kemudian selanjutnya, rakyat adalah semua orang yang tinggal di suatu negara. Penduduk di suatu negara, penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di sebuah negara. Dan sedangkan warga negara adalah orang yang tinggal di sebuah negara memiliki kewajiban dan hak di mata hukum. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. Yang pertama, pada pasal 26 ayat 1, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat 2, syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Kedua, pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikir dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian keempat, pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat 2 menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Kemudian, hak dan kewajiban negara. Hak negara. Yang pertama adalah hak hidup. Kedua, hak pengakuan hukum, hak atas pengembangan diri dan kegiatan ekonomi, hak pembentukan keluarga dan keturunan, hak untuk kebebasan, hak atas perlindungan dan keamanan. Kewajiban negara. Kewajiban mengikuti hukum yang berlaku, kewajiban bela negara, kewajiban pajak, kewajiban menghargai hak asasi manusia. Kemudian hak dan kewajiban bela negara tercantum pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Tercantum pada pasal 28J ayat 1 yang mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain dalam tertib orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.